Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, saya Windiani dengan NIM 2207100058 akan menerangkan teori belajar, yaitu teori Van Hille. Untuk memahami lebih lanjut mengenai teori Van Hille, simak videonya sampai selesai. Nah, teori Van Hille adalah teori yang khusus digunakan dalam bidang geometri. Teori Van Hille yang dikembangkan oleh Pierre-Marie Van Hille dan Dina Van Hille-Geldop sekitar tahun 1950-an telah diakui secara internasional dan memberikan pengaruh yang kuat dalam pembelajaran geometri di sekolah. Penerapan pembelajaran teori Van Hille dalam matematika. Menurut Van Hille sendiri, terdapat 5 tingkat pembelajaran geometri pada siswa, yaitu tingkat 0 atau visualisasi, tingkat 1 atau analisis, tingkat 2 atau deduksi informal, tingkat 3 atau deduksi, dan yang terakhir ada tingkat 4 atau rigor. Tingkat yang pertama yaitu tingkat 0 atau visualisasi. Tingkat ini disebut tingkat pengenalan. Pada tingkat ini, siswa sudah mengenal bentuk-bentuk geometri, misalnya persegi, persegi panjang, segitiga, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, mereka mengatakan bahwa bangun yang diketahui adalah persegi panjang, karena seperti daun pintu. Siswa belum menyadari adanya sifat-sifat dari bangun geometri tersebut. Selanjutnya ada tingkat 1 atau analisis. Tingkat ini disebut juga dengan tingkat deskripsi. Pada tingkat ini, siswa sudah mengenal sifat-sifat bangun geometri yang didasarkan pada analisis informal tentang bagian-bagian bangun dan atribut-atribut komponennya. Namun, siswa belum sepenuhnya dapat menjelaskan hubungan antara sifat yang satu dengan sifat yang lain. Siswa sama sekali belum bisa melihat hubungan antara beberapa bangun. Selanjutnya ada tingkat 2 atau deduksi informal. Tingkat ini sering disebut dengan tingkat abstraksi atau tingkat pengurutan. Pada tingkat ini, siswa dapat melihat hubungan antara sifat-sifat dalam satu bangun. Misal, dalam belah ketupat, sisi yang berhadapan sejajar mengharuskan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Siswa juga dapat melihat hubungan sifat di antara beberapa bangun. Contohnya, belah ketupat adalah jajar genjang karena sifat-sifat jajar genjang juga dimiliki oleh belah ketupat. Selanjutnya ada tingkat 3 atau deduksi. Pada tingkat ini, berpikir deduktif siswa sudah mulai berkembang dan penalaran deduksi sebagai cara untuk membangun dalam sistem aksiomatik telah dipahami oleh mereka. Hal ini telah ditunjukkan siswa dengan membuktikan suatu pernyataan tentang geometri menggunakan alasan yang logis dan deduktif. Contohnya, siswa telah dapat menyusun bukti jika sisi-sisi berhadapan suatu segi 4 saling sejajar, maka sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Namun, pada tingkat ini siswa belum mengerti mengapa sesuatu itu dijadikan teorema, aksioma, ataupun definisi. Tingkat yang terakhir yaitu tingkat 4 atau rigor. Dalam tingkat ini, siswa dapat bekerja dalam berbagai struktur deduksi aksiomatik. Siswa dapat menemukan perbedaan di antara dua struktur. Siswa memahami perbedaan di antara geometri Euclid dan non-Euclid. Pada tahap ini, postulat, aksioma, definisi, dan teorema menjadi objek pemikirannya. Van Hille menuntut bahwa tingkat yang lebih tinggi tidak langsung menurut pendapat guru, tetapi melalui pilihan-pilihan yang tepat. Lagi pula, anak-anak sendiri akan menentukan kapan saatnya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun demikian, siswa tidak akan mencapai kemajuan tanpa bantuan seorang guru. Oleh karena itu, maka ditetapkan fase-fase pembelajaran yang menunjukkan tujuan belajar siswa dan peran guru dalam pembelajaran mencapai tujuan itu. Fase pembelajaran yang pertama yaitu fase 1 atau informasi. Pada awal tingkat ini, guru dan siswa menggunakan tanya jawab dan kegiatan tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap berpikir siswa. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, guru mempelajari pengalaman awal yang dimiliki siswa tentang topik yang dibahas. Yang kedua, guru mempelajari petunjuk yang muncul dalam rangka menentukan pembelajaran selanjutnya yang akan diambil.
Fase yang kedua yaitu orientasi. Siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat yang dengan cermat telah disiapkan oleh guru. Aktivitas ini akan berangsur-angsur menampakkan kepada siswa struktur yang memberi ciri-ciri sifat komponen dan hubungan antar komponen suatu bangun. Fase yang ketiga ialah penjelasan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, siswa menyatakan pandangan yang muncul mengenai struktur yang diobservasi. Samping itu, untuk membantu siswa menggunakan bahasa yang tepat dan akurat, guru memberi bantuan sesedikit mungkin. Hal tersebut berlangsung sampai sistem hubungan pada tahap berpikir mulai tampak nyata. Fase yang keempat ada orientasi bebas. Siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa tugas yang memerlukan banyak langkah, tugas yang dilengkapi dengan banyak cara, dan tugas yang open-ended. Fase yang kelima ada integrasi. Siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. Guru dapat membantu siswa dalam membuat sintesis ini dengan melengkapi survei secara global terhadap apa yang telah dipelajari. Hal ini penting, tetapi kesimpulan ini tidak menunjukkan sesuatu yang baru. Pada akhir fase kelima ini, siswa mencapai tahap berpikir yang baru. Siswa siap untuk mengulangi fase-fase belajar pada tahap sebelumnya. Adapun manfaat teori Van Hille dalam pengajaran geometri yaitu yang pertama, guru dapat mengambil manfaat dan tahap-tahap perkembangan kognitif anak yang dikemukakan Van Hille dengan mengetahui mengapa seorang anak tidak memahami bahwa kubus itu merupakan balok, karena anak tersebut tahap berpikirnya masih berada pada tahap analisis ke bawah. Yang kedua, supaya anak dapat memahami geometri dengan pengertian bahwa pengajaran geometri harus disesuaikan dengan tahap perkembangan berpikir anak itu sendiri. Yang ketiga, agar topik-topik pada materi geometri dapat dipahami dengan baik dan anak dapat mempelajari topik-topik tersebut berdasarkan urutan tingkat kesukarannya, yang dimulai dari tingkat yang paling mudah sampai dengan tingkat yang paling rumit dan kompleks. Teori yang dikemukakan oleh Van Hille antara lain sebagai berikut. Yang pertama, 3 unsur yang utama pengajaran geometri yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode penyusun. Apabila dikelola secara terpadu, dapat mengakibatkan peningkatan kemampuan berpikir anak kepada tahap yang lebih tinggi dari tahap yang sebelumnya. Yang kedua, bila 2 orang yang mempunyai tahap berpikir berlainan satu sama lain, kemudian saling bertukar pikiran, maka kedua orang tersebut tidak akan mengerti. Yang ketiga, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yaitu anak memahami geometri dengan pengertian. Kegiatan belajar anak harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak itu sendiri, atau disesuaikan dengan tahap berpikirnya. Dengan demikian, anak dapat memperkaya pengalaman dan cara berpikirnya. Selain itu, sebagai persiapan untuk meningkatkan tahap berpikirnya ke tahap yang lebih dari tahap sebelumnya. Nah, sekian pembahasan saya mengenai teori Van Hille. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.